Apa kabarnya nih kalian? Semoga kalian tuh sehat-sehat ya dimanapun kalian berada. Betul sekali. Sebelum kita mau ibadah, kita kenalan dulu ya. Ya. Mungkin kalian ada yang udah pernah lihat muka kita, tapi kan yang belum. Nah, untuk yang belum nih, halo nih. Nama aku Angel. Dan aku Lemuel. Kita berdua ini dari RGK hari ini diberi kesempatan untuk bisa melayani kalian di ibadah hari ini. Ya, karena ibadah juga udah mau mulai, kita mau sama-sama persiapkan hati kita. Kita mau bersatu teduh sejenak. Sambil kita mau menyanyikan lagu ini, Heart of Worship, kita mau menyiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. When the music fades and all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu ini dari awal. Iman kita mengatakan when the music fades. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song, for the song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you. When it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. When it's all about you, Jesus. Teman-teman, kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mau mengucap syukur atas ibadah yang telah Engkau berikan pada kami hari ini. Biarlah ibadah kali ini, sungguh-sungguh kami mau menyerahkan hati kami, fokus untuk memuji-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu, apa yang Kau ingin sampaikan kepada kami, anak-anak-Mu ini. Kau yang mau berkati dalam ibadah ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya, mari kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita mau nyatakan pujian kita kepada Allah kita yang dahsyat. Kita mau katakan Allahku dahsyat.
Mari sama-sama kita mau bertepuk tangan. Dari utara ke selatan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Sekali lagi kita mau katakan Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh, tinggikan namamu, tinggikan namamu, oh, tinggikan namamu, oh, Allahku dahsyat. Beri kemuliaan kepada nama Tuhan. Ya, kita mau sama-sama masuk ke pengakuan dosa. Mungkin ini sesi yang berkali-kali ada dalam liturgi kita. Tapi kita mau saat ini masuk ke hadiratnya Tuhan sekali lagi. Kita mau nyatakan seluruh dosa kita, apa yang sudah kita lakukan. Biarlah ini jadi pengakuan pribadinya kita. Sambil kita mau menyanyikan lagu ini, oleh kuasa darah-Mu.
Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih Tuhan Yesus tak berakhir, tiada kuasa yang memisahkanku. Dia menebusku korban diri, ini ku miliknya, ini ku milik Yesus, dan Yesus milikku. Bukan hanya saat ini, namun selamanya. Sesat dan terhilang, itulah diriku yang dulu, bagai seekor domba yang terjerat dalam semak dosa. Kau mencariku hingga bercucu darah, dirangkul erat dalam dekapanmu. Kini ku milikmu, kini ku milik Yesus, dan Yesus milikku. Bukan hanya saat ini, namun selamanya. Hati senangku diselamatkannya, dahulu muda kini ku bebas, ya tebusku dengan darahnya. Ini ku miliknya, ini ku milik Yesus, dan Yesus milikku. Bukan hanya saat ini, namun selamanya. Tuhan Yesus udah baik banget, selalu memberikan kita pengampunan, selalu menunggu kita untuk balik lagi pada Tuhan. Nah, Tuhan yang sama juga yang akan selalu memberikan kita pertolongan untuk kita bisa mengerti firman-Nya Tuhan. Nah, maka itu yuk kita mau siapkan hati lebih lagi untuk mendengar firman Tuhan dengan sebuah lagu, dengan sayapmu. Karena firman-Nya Tuhan yang akan selalu menolong kita, yang akan selalu ada beserta sama kita. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwamu. Tangan-Mu Tuhan selalu menantikan, di setiap langkahku bersama.
Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya kalian? Ketemu lagi dengan saya, Kak Paula. Dan puji Tuhan, hari ini kita bisa kebaktian online bersama lagi. Walau masih di rumah saja, tapi kita harus tetap semangat dan setia di dalam beribadah. Sambil kita terus berdoa, suatu kali nanti Tuhan izinkan untuk kita datang lagi ke gereja dan bersekutu bersama. Yuk, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mohon pimpinanmu untuk kami boleh memahami firman Tuhan, dan sungguh firman-Mu boleh mengajar, mendidik, menegur, dan mengoreksi setiap kehidupan kami, supaya hari demi hari kami semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa, amin. Nah adik-adik, kalau kalian perhatikan, dari awal bulan Oktober kita ini sedang membahas tentang jaminan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di minggu pertama, kita membahas tentang keselamatan kita itu tak tergoyahkan oleh pekerjaan iblis. Iblis selalu ingin membuat kita ragu dan meninggalkan Tuhan. Tapi, jaminan keselamatan kita aman di dalam Tuhan Yesus. Lalu, di minggu yang lalu, kita belajar bahwa keselamatan kita juga tidak terintimidasi oleh perbuatan dosa. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Jadi, kalaupun kita berdosa, datanglah kepada Tuhan yang selalu rindu terkoneksi dengan kita. Nah, hari ini kita akan belajar untuk tak terkecoh oleh status anak yang semu. Dan ayat firman Tuhannya dari Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-14 sampai yang ke-17. Yuk, kita buka Alkitabnya. Dan kita mau baca bersama-sama ya. Roma 8 ayat 14 sampai 17. Demikianlah firman Tuhan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah, sekarang Kak Paula mau ajak kalian main tebak-tebakan. Walau online gini, tapi bisa lah ya kita tebak-tebakan. Kak Paula akan kasih kalian 2 gambar dan kalian harus tebak mana barang yang asli dan mana yang KW atau palsu. Jadi kalian bisa tulis di live chat ya, biar bisa main sama teman-teman kalian juga. Oke, gambar yang pertama adalah tentang iPhone. Nah, coba kalian tebak. Menurut kalian, mana iPhone yang asli? Yang nomor 1 atau nomor yang kedua? Sama-sama apelnya digigit, sama-sama warnanya grey-grey seperti itu. Mana yang lebih asli? 1 atau 2? Tulis. Nah, jawabannya adalah yang nomor 1. Nah, kita coba gambar yang kedua ya, yaitu adalah charger. Nah, menurut kalian mana nih ya charger yang ori? Nomor 1 atau nomor 2? Hebat sini ya kalau kalian bener ya. Aku aja nggak bisa bedain. Mana yang menurut kalian ori chargernya? Nomor 1 atau 2? Jawabannya adalah nomor 1. Dilihat dari jarak tulisannya. Wow, hebat sekali ya. Nah, kenapa sih Kak Paula ajak kalian main tebak-tebakan barang yang asli dan palsu? Ini ada kaitannya sama tema kita hari ini, yaitu tak terkecoh oleh status anak yang semu. Semu artinya tampak seperti asli atau sebenarnya, padahal sama sekali bukannya asli atau sebenarnya. Nah, ternyata ori KW bukan cuma berlaku buat barang-barang saja, tapi juga status kita sebagai anak-anak Allah. Wah, gimana tuh ya maksudnya ya? Ada orang yang mengaku dirinya beragama Kristen, rajin beribadah, pelayanan, dan sudah dibaptis.
kelihatannya sih anak Tuhan, tapi sebenarnya ia bukan atau belum menjadi anak Allah yang berhak mendapat jaminan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Mungkin dia menjadi orang Kristen karena tradisi, karena berasal dari keluarga Kristen, karena ikut-ikutan, ikut temen, ikut pacar, ikut lingkungannya, atau karena ingin show off, nunjukin dirinya itu orang yang baik dan saleh. Dari luar, tampaknya tak perlu diragukan bahwa ia termasuk dalam barisan orang yang diselamatkan. Akan tetapi, Tuhan yang menyelidiki hati pernah memperingatkan setiap kita di Matius 7 ayat 21a bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, karena itu hari ini kita mau belajar dan memeriksa diri kita masing-masing. Apakah saya sudah sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan yang sejati? Atau malah sedang berpura-pura menjadi anak Tuhan? Yuk kita lihat apa sih ciri-ciri dari anak Tuhan yang sejati. Dari Roma pasal 8 ini kita bisa melihat yang pertama, ciri seorang anak Tuhan yang sejati adalah memiliki kehidupan yang dipimpin oleh Roh. Di ayat yang ke-14 sampai ke-16. Apa itu kehidupan yang dipimpin oleh Roh? Coba kita lihat lagi ya perkataan Tuhan Yesus di Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Artinya, kehidupan yang dipimpin oleh Roh itu bukan sekedar ritual ibadah semata, tetapi melakukan segala kehendak Bapa yang menyenangkan hatinya, yang suci dan benar. Nah, jangan salah sangka ya kalau ibadah, pelayanan, aksi sosial atas nama Tuhan itu nggak penting. Semuanya itu harus bersumber dari relasi kita dengan Allah Roh Kudus, dari hati yang mengasihi Tuhan sepenuhnya. Ini adalah ciri yang tidak bisa dipalsukan karena berasal dari kedalaman hati. Dan hanya kita dan Tuhan saja yang tahu motivasi dalam hati tersebut. Mari kita cek hati kita masing-masing. Apakah selama ini kalian beribadah, baca Alkitab, berdoa, menyanyi, cuman sekedar tradisi keluarga saja? Kayaknya gak enak kalau gak doa. Nanti diomelin kalau gak ibadah. Nanti gak dapet nilai kalau gak nyatet khotbahnya. Atau itu semua sungguh-sungguh kalian lakukan keluar dari rasa hormat dan kasih kita kepada Tuhan Sang Penebus hidup kita. Bagaimana hidupmu waktu di kamar sendirian? Main games bareng teman? Di rumah bersama papa, mama, saudara? Menurutmu orang sekitar kamu merasa senang dan bersyukur untuk kehadiranmu, atau mereka merasa takut, kesal, dan gak nyaman dengan kehadiranmu? Orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus pasti menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Nah, yang kedua, ciri dari seorang anak Tuhan yang sejati adalah mereka siap menderita karena iman percaya kepada Yesus Kristus. Di ayat yang ke-17. Kalau ciri yang pertama adalah sesuatu yang ada di dalam hati yang tidak dapat dinilai oleh orang lain, hanya diri sendiri dan Tuhan, ciri kedua ini bisa terlihat jelas di depan banyak orang. Pada prinsipnya, seseorang hanya akan berkorban untuk sesuatu yang ia anggap sangat penting dan berharga. Seorang ibu rela berkorban bagi anaknya, karena bagi si ibu, anak itu segala-galanya bagi dirinya. Seorang remaja ada yang menjual satu ginjalnya untuk membeli iPhone, karena bagi dirinya iPhone adalah impiannya dan sesuatu yang penting. Intinya, gak akan ada orang yang rela berkorban demi sesuatu yang gak penting dan gak berharga. Gak mungkin.
Nah, Paulus mengatakan di ayat yang ke-17 ini bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita ini sekarang juga adalah ahli waris yang menerima segala janji Allah bagi orang percaya. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa berharga. Bayangin, kita ini dulu adalah musuh-musuhnya Allah, dan sekarang ditebus, bahkan diangkat menjadi ahli waris kerajaan Allah. Wow, apakah kalian bisa merasakan ini adalah sesuatu yang sangat penting, sangat berharga? Nah, untuk melihat apakah kalian merasakan ini sesuatu yang berharga atau tidak, mari kita coba bandingkan nilai menjadi ahli waris kerajaan Allah ini dengan hal-hal lainnya. Misal, apakah kalian rela tidak ditemenin oleh geng kalian karena kalian memilih untuk tidak menyontek dan memberi contekan? Karena kalian mau hidup sebagai ahli waris kerajaan Allah. Mana yang kalian lebih pilih? Diejek cupu dan sok suci karena memilih beribadah di hari Minggu, atau dianggap sohib dan teman terbaik meskipun Minggu kita jadinya nggak beribadah? Jangan jawab terlalu cepat, tapi mari periksa ke dalam hati kita. Apakah benar kita siap rela berkorban, diejek, dijauhin teman kita karena iman percaya kepada Tuhan Yesus? Kalau kita sadar betapa berharganya menjadi anak-anak Tuhan dan ahli warisnya, kita pasti tidak akan merasa kehilangan apapun waktu kita ditinggalkan oleh orang-orang sekitar kita. Bahkan waktu kita harus kehilangan nyawa sekalipun. Itulah dua ciri dari anak Tuhan yang sejati. Yang pertama, adanya kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan yang kedua, siap berkorban bagi Tuhan Yesus yang telah terlebih dahulu mengorbankan nyawanya bagi setiap kita. Yuk kita berdoa, mohon pertolongan Roh Kudus supaya kita tidak terkecoh lagi, tapi sungguh Roh Kudus boleh membimbing kita sebagai anak-anak Tuhan yang sejati. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur karena Engkau telah mengerjakan penebusan hidup kami dari dosa dan menjadikan kami anak-anak-Mu. Pimpinlah hidup kami ya Roh Kudus, karena kami gak bisa jalanin hidup ini tanpa kasih setia-Mu. Ajarlah kami untuk terus menjadi anak-anak-Mu yang sejati dan berani melayani-Mu dan sesama. Sehingga mereka pun dapat melihat Tuhan itu nyata, Tuhan itu hidup lewat setiap perbuatan, perkataan, pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Sampai jumpa di Kebaktian Online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Oke teman-teman, sekarang aku mau ajak teman-teman untuk bangkit berdiri. Atau kalau ada teman-teman yang kesulitan untuk bangkit berdiri, bisa meletakkan tangan kanan di dada seperti ini. Oke, mari kita mengakui iman percaya kita dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula daripada orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, mengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Oke teman-teman, boleh silakan duduk kembali. Teman-teman, sekarang kita mau memberikan yang terbaik yang kita punya untuk Tuhan. Kita mau bawa persembahan kita kepada Tuhan. Nah, caranya bisa seperti biasa, bisa terkening di bawah ini, atau bisa dikumpulkan di sebuah amplop, lalu dikumpulkan saat teman-teman punya kesempatan untuk kembali ke gereja. Nah, sekarang kita mau memberikan persembahan kita dengan menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu.
Sambil tepuk tangan juga boleh banget nih. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi. Oleh apa saja pun dalam dunia, kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, ini persembahan yang telah kami kumpulkan. Terima kasih banyak Tuhan atas berkat yang telah Kau berikan pada kami. Kami mau kembalikan kepada Engkau untuk memperluas kerajaan-Mu yang di bumi ya Tuhan. Kami juga mau berterima kasih untuk ibadah hari ini yang telah berjalan. Biarlah Engkau yang memberkati agar bisa berjalan dengan lancar hingga akhirnya. Kami juga mau berdoa untuk kesehatan keluarga kami, kesehatan diri kami sendiri, dan juga kesehatan Indonesia ya Tuhan. Biarlah Engkau yang selalu memberkati kami masing-masing. Engkau yang memberkati juga masyarakat Indonesia, Engkau yang berkati bangsa Indonesia, supaya bisa kita bangkit bersama-sama memulihkan kondisi pandemi ini ya Tuhan. Engkau yang mau memberkati juga masing-masing menteri, masing-masing pemerintah. Biarlah mereka semua bisa sungguh-sungguh memiliki dan mengeluarkan kebijakan yang terbaik untuk Indonesia ya Tuhan. Kami juga mau mendoakan segala program, segala perencanaan gereja kami, dari program mingguan, program bulanan, sampai perencanaan untuk pembukaan kembali gereja secara hybrid, secara offline. Engkau yang mau memberkati setiap tangan yang ikut campur tangan, supaya Engkau yang mau memberkati jalannya rencana ini. Biarlah rencana-Mu saja yang jadi ya Tuhan. Kami juga mau mendoakan ibadah selanjutnya. Kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk saat teduh. Saat teduh selesai. Nah, teman-teman, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. God bless you, teman-teman.